Sedikit sini biar kelihatan ya, biar komunikatif. Baik. Siapa Pak Bu? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fahuwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bihi sirajan munira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka mendoakan orang-orang yang mendahului mereka. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan sisakan kebencian, kedengkian sekecil apapun di hati kami terhadap sesama orang beriman. Innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbih. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian, mintalah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, sekaligus kekuatan untuk menjalani kehidupannya di sana di alam barzakh nanti kemudian masuk akhirat. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika nasyahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman karamun, para sepuh ini sepuh keluarga besar Lembaga Universitas Pelita Jaya, khususnya RT 3 RW 24 Pamulang Barat, juga jamaah Masjid Babus Salam, seluruh hadirin keluarga besar, wabil khusus keluarga musibah, Ibu Dila, anak-anaknya, Kak Dini, Teh Dini barusan dari datang Pak sengaja dari Bali, ya alhamdulillah. Kemudian Kak Diki, lalu ada saudara-saudara adik-adik almarhum dari Bandung ini sengaja datang juga untuk hadir bersama dengan kita pada malam hari ini untuk sama-sama mendoakan almarhum Bapak Haji Dindin Hasanuddin hari yang ke-100-nya. Bapak Ibu, halo. Nggak apa-apa, silahkan nikmati hidangannya. Oke, siap. Masih siap mendengarkan? Baik. Malam kemarin, malam Jumat, kita baru saja 40 hari di almarhum Bapak Sudaryanto, Ibu Titin. Sebelah sini pantat-pantatan. Itu malam Jumat. Malam Ahad yang lalu persis malamnya Sabtu malam Minggu, ketemu 40 harinya istri saya. Bapak Ibu ini beruntun musibahnya di RT 3 Pak ya. Kalau dihitung waktu Pak Bu, halo, siap masih lanjut? Kayaknya pecah banget dah konsentrasinya. Masalahnya konsumsinya malah luar biasa memang. Makasih Bu Dira, memang luar biasa sedekahnya untuk almarhum, masya Allah selalu. Pak Bu, dulu ketika almarhum Pak Dindin sudah meninggal dunia, istri itu sering cerita sama saya masa rumah, apalagi setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Cerita juga di sini sama teman-temannya kalau kumpul bareng gitu. Bu Dila sama teman Bu Dila, Bu saya ngimpi ketemu Pak Didin. Pak, 1 tahun yang lalu adik kandung istri saya itu bungsu, kalau istri saya itu pangais bungsu, udah meninggal duluan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Pak, aku mimpi ketemu sama Narti adiknya, sama ketemu sama Pak Didin. Pak Didinnya baru, kalau dihitung waktu Pak Bu, itu jarak waktunya 2 bulan kurang seminggu. Jadi jarak waktu meninggalnya Pak Dindin dengan istri saya itu cuma 7 minggu. Bapak Ibu, ini believe it or not, ini fakta gitu. Benar. Ya Allah, itu hampir setiap hari kali ceritanya. Ya Allah Pak, aku ketemu lagi, tadi malam mimpi lagi gitu. Ketemu 2 orang ini, satu adiknya yang sudah 1 tahun sebelumnya, satu lagi Pak Didin. Ya Bu, sering cerita ya Bu. Saksi hidupnya banyak di sini gitu. Ya Allah, saya nggak tahu Pak, nggak nyangka bahwa itu ternyata indikasi. Iya. Kalau dihitung waktunya itu 40 hari kurang lebih sebelum meninggal. Bapak Ibu rahimakumullah, ini luar biasa. Jadi memang kita semua sama-sama berduka Pak ya. Putra terbaik RT 3 RW 24 Pamulang Barat ini, khususnya lingkungan Lembah Pinus umumnya, Pak Dindin sudah berpulang. Kebaikannya luar biasa Pak ini.
Istri saya juga sudah berpulang. Maka tentu sama-sama kita ya sama-sama bela sungkawa kehadiran kita di sini hari ini Bu Dila dan anak-anak Teh Dini, Teh Kadiki gitu adalah wujud support. Bagaimana kita merasakan betul kebaikan almarhum itu dan karena kemudian kita tergerak untuk mendoakan almarhum. Semoga kehadiran kita ini sekurang-kurangnya bisa melipur lara lah kira-kira. Bu Dila, you are not alone. Wah, kalau bahasa Sundanya you are not alone gitu kan. Nggak sendiri Bu. Habis ibu saya kan. Habis saya Bu Titin. Jadi udah sama-sama lah kita kena musibah. Gitu ya. Ntar habis ini juga gantian aja orang tinggal nunggu giliran doang kan. Maka Bapak Ibu siap nggak siap ya kita setiap saat harus siap menghadapi musibah kematian. Baik, ini bagian prolognya. Bapak Ibu rahimakumullah, bagian prolog. Bapak Ibu, kenapa sih harus 100 harian? Yo, ini masih pembukanya. Kenapa harus 100 harian? Adakah dalilnya Al-Quran hadisnya gitu? Kan selalu sekarang mau ditanya, mana dalilnya Ustaz 100 harian orang meninggal? Gak ada itu Al-Quran hadisnya. Bapak, halo, kita sudah belajar. Kalau 7 harian itu jelas judulnya. Jelas siapa orang pertama yang menggagas, yang menyampaikannya. Namanya Imam. Baru kemarin dibutin. Siapa masih ingat? Imam. Bu Dila ada hadiah ya, siapin ya. 7 hari siapa yang ngajarin? Ya Allah, ampun dah. Tiap hari nggak tahlilan. Yang diinget geseknya doang. Siapa tuh? Imam Tawus bin Kaisan. Ya ampun dah. Baru aja dimarah-marahin kemarin di situ di Bukiti. Imam Tawus bin Kaisan. Itu gurunya Imam Syafi'i secara tidak langsung. Satu kalau 40 harian siapa yang ngajarin? Gedek. Aduh, nggak lulus ini Mas. Namanya Bu, makan doang sih 40 harian itu Imam Ubaid bin Umair. Ya, ulangi, Ubaid bin siapa itu? Sama gurunya Imam Syafi'i. Levelnya tabi'in setelah sahabat. Lahir 2 tahun sepeninggal Nabi. Baru 2 tahun sepeninggal Nabi. Imam Tawus bin Kaisan di Yaman, Imam Ubaid bin Umar di Makkah. Itu 7 hari dan 40 hari. Saya bilang, maka jangan sampai kemudian kita gampang goyah. Itu peninggalan orang Hindu Buddha tuh. Gak ada ceritanya orang Hindu tahlilan. 7 harian, 40 harian, gak ada. Mereka dibakar kok, ngabin. Gimana ceritanya? Bu, halo, jelas siapa tadi namanya? 7 harian? Ulang. Astagfirullah. Ampun dah. Sekarang 100 harian gimana ceritanya? Halo. 100 harian gimana ceritanya? Ngilmu Pak. Kalau 100 harian itu memang tidak ada rujukannya dari tabi'in, tidak dari sahabat. Bu, Pak. Halo. Apa kira-kira dasarnya? Bapak, Ibu. Halo. Siap nih, dengar nggak nih? Orang diomongin Bapak ngomong juga sih, jadi apa sih yang disampaikan nggak jelas. Bu, 100 itu angka sempurna. Kita belajar matematika, 100 itu angka sempurna. 100 itu 10 pangkat 2 persis sempurna. Maka 100 itu simbol kesempurnaan. Halo, berapa persen sekarang? Udah 100% full, berarti sempurna. Kita punya anak didik Pak Dasta ya, Ustaz Dasta gitu. Kalau nilai terbaik paling tinggi sempurna berapa nilainya? 100 tetap. Halo, ini anaknya pintar banget, terus tambahin kayak 110. Nggak bisa, jadi nggak sempurna lagi. Maka Pak, kalau hari ini kita peringati hari ke-100 itu menunjukkan kesempurnaan. Udah selesai, udah tuntas. Nanti setelah 100 hari ini yang ketemu lagi haul. Haul itu nepung tahun. Ngingetin lagi, ngecas lagi, ngecas lagi gitu. Jadi 100 hari penting karena 100 itu simbol kesempurnaan. Bapak dalam konteks sedekah juga sama, ada 100 angkanya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. 7
tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai berapa? 100 biji tuh. Dibilang nggak sembarangan ulama kita ngajarin kita 100 harian tuh punya basic dasar yang kuat. Bahwa itu tradisi iya, tapi ada filosofinya, ada rujukannya. 100 itu makna kesempurnaan. Maka Bapak melalui 100 harian ini kita mendoakan semoga almarhum sudah sempurna, selesai, diampuni dosanya, amin ya Allah rabbal alamin. Ini bagian prolog baru, nggak pakai lama. Hari ini langsung masuk intinya. Bapak Ibu masuk intinya hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar teorinya, kemarin kita belajar ilmunya, landasan Al-Quran dan hadisnya. Hari ini kita ingin implementasikan itu dalam kehidupan nyata, Pak Bu. Halo. Yang lebih langsung menyentuh pada keseharian kita. Bukan hanya teori, bukan hanya ilmu, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan. Bapak Ibu, judulnya adalah beda antara laki-laki dan perempuan ketika ditinggal pasangan. Apa tadi? Beda laki-laki dan perempuan ketika ditinggal pasangan. Pak Bu, ilmiah ini ilmiah. Ini nggak ada urusannya dengan kepentingan ya. Ilmiah, murni ilmiah. Saya sampaikan bedanya 4 saja. Berapa? 4. Pertama secara biologis, kedua secara psikologis, ketiga secara sosiologis, yang keempat secara religius, keagamaan. Semua ujungnya ya. Biologis, psikologis, lagi sosiologis, religius. Oke, baik, kita mulai bedah satu persatu. Pak, secara biologis kenapa beda antara laki-laki dan perempuan ketika ditinggal orang yang terkasih, pasangannya begitu? Bisa dijelaskan secara biologis. Ini bukan soal genit, bukan soal ganjen, bukan. Tapi bisa dijelaskan secara biologis. Bapak Ibu, ini kita terbuka ya, belajarnya ilmiah memang betul. Halo Pak, teori yang soal keilmuannya sudah selesai. Sekarang prakteknya. Pak, kalau laki-laki bapak-bapak, laki-laki. Kalau bapak, maaf nih, saya tanya sekalian langsung ya. Kalau bapak ditinggal istri bapak, kira-kira pengen kawin lagi nggak? Oh, orang masih ada sih pengen kawin lagi. Model begini. Oh, sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, halo Bu. Ntar yang jawab ibu-ibu ya Pak. Bu, kalau ibu-ibu nih saat ini di usia segini udah kepala 4, kepala 5. Misalnya suatu saat suami meninggal, kira-kira ibu masih pengen nikah lagi nggak? Ternyata sepakat, bapaknya nggak boleh, istrinya udah nggak mau. Memang nggak mau. Halo, trauma. Masa disakiti 2 kali ya Bu? Halo Bu, itu fakta dong. Halo, kalau laki-laki ditinggal istrinya pengen kawin lagi udah pasti. Kalau perempuan tidak. Jawaban yang pertama biologis. Bapak Ibu, ini ilmiah, betul-betul ilmiah. Kenapa laki-laki cenderung pengen kawin lagi? Sebab memang laki-laki itu produksi spermanya jutaan setiap hari. Beneran nih, serius nih. Bapak silakan nanti cek setelah ini, verifikasi kebenarannya. Betul. Laki-laki itu, ini ilmiah Pak Bu, medis urusannya. Seminggu sekali harus dikeluarkan. Ya. Kalau tidak, muat. Jawabannya udah kenceng. Yang kedua jawaban medisnya adalah prostat. Serius, karena dia murah Pak. Tuh. Kenceng. Awalnya saya sudah hampir 50 hari ini. Ya Pak ya, jadi kenapa kita nikah lagi? Karena memang kebutuhan biologis laki-laki. Oh, sekarang kebalikannya ibu-ibu. Bu, siap Bu. Kebalikannya
ibu-ibu itu kalau usia sudah 45 mendekati 50, apalagi sudah lewat 50, namanya kalau mendekati 50 jelita, jelang 50 tahun. Kalau sudah 50 balita lagi, bayi 50 tahun lagi. Sudah menopause. Ini umumnya, alhamdulillah yang belum. Istri saya 48,5 tahun saat meninggal, Bu, itu sudah pre-menopause. Ya, sudah mulai jarang-jarang haidnya. Alhamdulillah, kalau belum masih gereng ya gitu. Beda-beda. Babu, itu ilmiah, medis, tanya Bu Bidan tuh. Bu Bidan, kalau usia sudah kepala 5 gimana? Bapak Ibu menopause itu berarti sudah menurun hormon progesteronnya. Itu sebab kalau usia sudah lanjut, perempuan, ibu-ibu mulai, halo Bu, mulai banyak keluhan di dengkulnya. Iya, karena memang sudah tidak elastis lagi, ya kan? Hormonnya sudah turun. Ibu-ibu kalau sudah kepala 5 sudah diajaknya susah. Pak, halo, dibanguninnya susah. Dibanguninnya. Halo Bu, nggak apa-apa, silakan protes kalau nggak bener mah. Enggak usah, saya masih gerung Bu. Oh. Jadi libido sudah makin menurun. Maka wajar kalau ibu-ibu ditinggal suami di usia sudah kepala 5, udah males, ngapain punya suami lagi. Alhamdulillah kalau masih gereng mah, alhamdulillah. Rezeki buat suaminya. Ini ceritanya umum, bicara umum ya Bu ya. Itu fakta biologis, menopause akan turun dia libidonya. Di samping soal libido, Bapak Ibu, memang fakta juga, fakta medis ini. Kalau laki-laki 7 hari nggak dikeluarkan pening, puyeng, mumet. Kalau perempuan bisa bertahan 2 bulan, Pak. Aman 2 bulan itu. Ada yang protes. Ada yang protes. Iya, kalau peneliti itu sekarang 2 bulan itu sekarang penelitian medis modern. Bu, kalau merujuk kepada baginda Nabi dan para ulama terdahulu 4 bulan. Nabi pernah nanya sama sahabat perempuan gitu, kalau kamu ditinggal suamimu kira-kira bertahan untuk maaf tadi libidonya tidak naik itu ya kurang lebih 4 bulan. Bapak Ibu, itu sebabnya kemudian ada iddah 4 bulan 10 hari. Jadi antara 2, 3, 4 bulan relatif tergantung orangnya, begitu kan bagaimana aktivitas fisiknya juga. Tapi relatif jauh lebih lama daripada laki-laki. Kalau laki-laki mah Masya Allah seminggu nggak dikeluarin mabok udah gitu. Iya, kalau perempuan aman Pak. Bener nggak ini? Halo, ibu ditinggal suami kerja keluar kota sebulan, aman nggak? Aman. Yang penting duit. Ya kan Bu? 2 bulan masih aman Bu? Aman, yang penting duit. Kamu tuh nggak penting-penting amat. Suami nggak penting-penting amat, yang penting nggak percaya duit. Jujur li memang begitu Kak. Jadi bapak itu nggak penting, yang penting duitnya. Nggak apa-apa suami pulang nggak perlu 2 bulan, 10, 3 bulan nggak apa-apa, yang penting duit. Iya, kirim aja transfer. Bu, Pak, ini biologis, faktual ilmiah, silakan dibantah. Itu bantahan penelitian, hasil-hasil penelitian. 1, biologis. Yang kedua, psikologis. Yang kedua apa? Psikologis. Bapak Ibu rahimakumullah, beda antara laki-laki dan perempuan menghadapi atau ketika ditinggal oleh pasangan kematian secara psikologis. Pak Bu, secara psikologis laki-laki itu memang butuh kehadiran pasangan di rumahnya. Laki-laki itu butuh penunggu sarang. Ini kalau bahasa biologi umum. Halo,
Ibarat sarang kalau burung begitu, maka laki-laki itu butuh ada yang nungguin rumahnya. Hai. Nah itu cari lagi cepet-cepet. Ngapain lama-lama gitu. Kehadiran fisik itu bagi laki-laki itu apa penting, menjadi keharusan. Sementara kalau perempuan, bener nggak nih kata psikolog ini mah, psikolog, psikiatri boleh tanya deh. Perempuan itu merasa damai bukan karena kehadiran fisiknya, bukan, tapi karena ada orang yang mengasihi, menyayangi, peduli, empati, simpati, ngayomi, seterusnya. Kalau maka yang dibutuhkan oleh perempuan itu adalah bukan sosok fisiknya, tapi cinta dan kasih sayangnya secara psikologis. Halo. Kalau laki-laki butuh fisiknya, perempuan butuh hatinya. Nggak apa-apa orang yang nggak ada, yang penting dia tahu cinta matinya suami untuk dirinya. Itu selesai dah. Mbak Bo, itu sebabnya kalau laki-laki ditinggal istri pengen kawin lagi, karena dia akan meninggalkan rumah, nggak ada orang di rumahnya. Serius. Itu psikologis. Kalau perempuan enggak. Bu, Pak, ibu-ibu terutama, perempuan ditinggal mati suami, damai hatinya, sudah selesai cintanya untuk sang suami. Tidak lagi berpikir pengen mencari yang baru, karena sudah selesai hatinya. Sudah damai, suaminya gak bakal selingkuh, udah mati. Ya kan? Halo? Jadi udah damai, hatinya udah selesai kan? Tidak butuh kehadiran fisik lagi, karena yang dibutuhkan cinta dan kasih sayangnya. Gitu ya, Bu? Maka secara psikologis perempuan tidak termotivasi untuk nikah lagi, karena sudah merasa damai dengan pilihan suaminya yang dulu, yang sudah meninggal dunia. Itu dua. Gak banyak. Dah, yang ketiga. Dah ya, jelas ya. Kalau laki-laki butuh kehadiran fisik, kalau perempuan yang penting itu menyejukkan, mendamaikan hatinya, selesai. Cinta kasih sayangnya sudah dibawa mati oleh suaminya, sudah selesai, nggak butuh lagi orang lain. Dua. Yang ketiga, sosiologis. Sosiologisnya gimana Pak Bu? Masyarakat umum secara umum memandang kalau laki-laki ditinggal istrinya nikah lagi biasa. Ya kan? Normal, memang wajar seharusnya. Tapi sebaliknya kalau perempuan suaminya meninggal dunia, sebulan 2 bulan setelah iddah kok langsung lenggeh amat gitu. Itu sosiologis ya. Kayaknya seakan-akan kalau perempuan kemudian setelah masa iddah selesai nikah lagi, seakan-akan aib dalam tanda kutip. Padahal nggak boleh. Tapi seakan-akan aib, dia seakan-akan tidak cinta pada suaminya gitu. Itu pandangan sosiologis, pandangan umum masyarakat umum. Itu sebab kemudian perempuan tidak cenderung untuk mencari lagi, karena nggak enak diomongin sama tetangga. Ya baru aja 4 bulan 5 bulan udah kawin lagi aja, lenggeh amat. Tuh sosiologisnya. Ini menjadi nilai kemudian dalam masyarakat. Saya malu kalau mau nikah lagi gitu, karena nanti dianggapnya perempuan gak benar. Jangan-jangan waktu masih suaminya masih ada dia udah selingkuh duluan. Itu jeleknya tuh. Ini sosiologis. Sudah. Terakhir yang keempat. Yang keempatnya tadi religius alias agama. Bapak Ibu, agama tuh paham banget. Maka sejak 15 abad yang lalu hukumnya sudah dijelaskan itu. Kalau laki-laki ditinggal mati istrinya, nikah lagi selesai tanpa iddah, nggak ada jarak. Ya, pagi hari memakamkan istrinya, sore hari nikah lagi, nggak masalah. Secara syariah, bukan secara sosiologis ya Pak ya. Pandangan manusia mungkin, wih parah ini mah gitu ya. Tapi kalau secara hukum boleh secara hukum. Bu, kalau ibu bagaimana? Ibu, ya ngobrol sih. Imam siapa tadi? Nggak lupa lagi, udah pasti tuh ngobrol. Bu, kalau ibu bagaimana? Agama. Berapa bulan masa iddah perempuan yang tinggal mati? 3 bulan. Tuh kan nggak percaya sih, masih salah. Kalau cerai salah satu kuruk, 3 kali suci, gampangan yang hitung 3 bulan. Kalau cerai, kalau mati 4 bulan 10 hari. Iya.
Iya. Gimana? 4 bulan 10 4 bulan 10 hari ada masa iddahnya tuh. Hai, jadi kenapa perempuan kemudian tidak diburu-buru diperbolehkan nikah lagi? Agama mengakomodir karena agama paham bahwa orang perempuan mah bisa nahan nafsunya, bahwa perempuan mah tidak lagi terburu-buru untuk menikah lagi. Beda sama laki-laki, nggak ada iddahnya. Makanya laki-laki dibebaskan, silakan tanpa batasan gitu. Masih hidup masih ada yang benar, betul. Orang waktu makamin aja langsung parah korok matanya ini. Siapa nih sama berikutnya? Gitu ya kalau